Five News. Five News. High Five. Hai sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Berikut 5 berita edisi 23 Februari 2022. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecap Vladimir Putin terkait pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk. Erdogan menilai pengakuan Presiden Rusia tersebut tidak dapat diterima. Guna meredakan ketegangan, Turki berusaha menjadi tuan rumah bagi pimpinan Rusia dan Ukraina untuk pertemuan puncak 3 arah. Pada awal bulan Februari, Erdogan telah mengunjungi Kiev dan berdiskusi dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Erdogan berharap juga ada tanggapan respon positif dari Presiden Rusia Vladimir Putin terkait rencana pertemuan. Melalui sebuah surat yang ditujukan kepada Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Brigjen Junior Tommy Laar meminta diampuni dan dipindahkan ke tahanan RSPAD karena penyakit yang diderita. Meski demikian, Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat menyatakan bahwa Brigjen Junior Tommy Laar tetap harus menjalani proses hukum meski akan memasuki masa pensiun. Untuk kepentingan pemeriksaan, hingga saat ini Brigjen Junior Tommy Laar masih ditahan di Rutan Militer Cimanggis. Brigjen Junior Tommy Laar ditahan usai melakukan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran aturan TNI. Presiden Joko Widodo kembali menambah kriteria calon Badan Otorita Ibu Kota Negara. Jokowi mengatakan bahwa sosok calon pimpinan IKN Nusantara berasal bukan dari kalangan partai politik. Sebelumnya, Presiden juga mensyaratkan bahwa calon pimpinan di Ibu Kota baru memiliki latar belakang arsitek. Di antara nama yang beredar, hanya ada 3 sosok yang bukan berasal dari kalangan partai politik. Ketiganya adalah Ridwan Kamil, Bambang Brojonegoro, dan Tumiana. Presiden menyampaikan bahwa Kepala Otorita Ibu Kota baru akan secepatnya dilantik. Hasil survei kepemimpinan nasional yang diselenggarakan Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani berada di bawah 1%. Elektabilitas Puan Maharani jauh tertinggal jika dibanding dengan sejumlah kader PDIP yang masuk bursa Pilpres, seperti Ganjar Pranowo sebanyak 20,5%, Basuki Cahayapurnama sebanyak 2,9%, dan Tri Risma hari ini sebanyak 2,6%. Hasil survei senada juga ditemukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting di Jawa Barat yang menunjukkan jebloknya elektabilitas Puan Maharani yang hanya mencapai 0,8%. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyampaikan PDIP bakal menunggu penilaian dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dalam menentukan calon presiden yang akan diusung dalam Pilpres 2024. Seorang tentara Ukraina tewas dan 6 lainnya terluka pasca bentrokan dengan separatis pemberontak di Ukraina Timur, Selasa 22 Februari 2022. Bentrok terjadi usai Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk. Pemberontakan di kedua wilayah sudah terjadi sejak 2014. Total 8 tentara Ukraina menjadi korban sejak awal 2022. 5 diantaranya tewas dalam bentrokan yang semakin intensif di pekan terakhir Februari 2022. Jika ditarik lebih jauh lagi, sudah lebih dari 14.000 orang tewas dalam pertempuran antara tentara Ukraina dan separatis yang didukung Rusia di Donetsk dan Luhansk sejak 2014.
Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia. Five News, High Views, High Five.